Ingat nggak tadi gue cerita kalau kamar gue tuh ada celah itu sedikit memisahkan antara itu satu apa kamar. tuh? Celah itu apa Mang? Celah itu kayak jalan buntu aja. Jalan buntu gitu. Setiap gue lewat situ, semenjak kejadian itu, setiap gue lewat situ juga agak parno karena kan kamar mandi tuh gue harus lewatin situ kan. Oh, kamar mandi tuh lewat situ, lewat situ. Jadi kita tanya, kamu kenapa Neng gitu loh? Enggak, aku tuh dari tadi ngeliat ada pocong di ujung situ. Ternyata selama ini dia di situ. Makam warna merah itu jadi ada salah satu makam itu di pinggir, jadi jalan setapak nih. Ada makam warna merah. Dia tuh posisinya dekat banget sama jalan setapak itu. Oh, paling dekat sama jalan setapak itu. Nah, katanya dia melihat kepala di makam yang warnanya merah, katanya gitu. Anak kecil ya, Bang. Terus buat apa dibohong gitu? Iya, sama aku ngelihat ada pocong tinggi banget di pohon pisang. Jadi kan ada jalan maksudnya banyak pohon-pohonan kayak pohon gitulah, pohon pisang apa gitu ya. Nah, katanya tingginya hampir sama kayak pohon pisang, katanya gitu. Wah, bete dong gitu kan. Akhirnya kita mencari penjelasan akan itu, nanya-nanya nih ke yang bisa gitu. Akhirnya si yang bisa ini menceritakanlah bahwa ternyata si anak ini begitu datang, dia udah, kalau kata orang Sunda tuh namanya ketumpangan. Udah ada yang ketempelan, dia udah ketempelan, dan katanya kalau kata orang zaman dulu kan kalau orang ketempelan tuh bisa ngeliat makhluk halus ya. Nah, di saat posisi dia ketempelan itu, dia udah ketempelan itu, nah dia akhirnya ngeliat nih makhluk apa aja yang ada di kosan gue gitu. Sebenarnya ceritanya tuh banyak, tapi kan nggak bisa gue cerita satu-satu ya. Karena kejadiannya lumayan menghebohkan di kosan itu, kita sampai ngobrol kan sama ibu kos gitu. Ngadu gitu, Bu, ini kemarin kesurupan loh Bu, katanya dia ngelihat ini Bu gitu. Kita ceritain tuh detailnya. Ngelihat apa katanya gitu. Ngelihat ada kepala di makam yang warna merah gitu, terus ada pocong gitu. Nah, si ibu kaget gitu. Masa, kata si ibu gitu. Iya Bu gitu. Sebenarnya ini cerita lama gitu, dan jarang ada pendatang yang tahu gitu, karena kan kalau warga kosan kan udah pasti pendatang dong. Nah, jarang ada pendatang yang tahu. Warga sini pun yang tahu palingnya orang-orang udah tua aja gitu. Bahwa sebenarnya si makam yang warna merah itu adalah makam orang ilmu. Makam yang orang yang dukun gitu, Bang? Bukan, jadi dia kayaknya katanya tuh rawa rontek. Pakai ilmu yang kepalanya memang benar di makamin di situ, tapi badannya di tempat lain. Emang bisa Mang kayak gitu, Mang? Orang ada ya orang kayak gitu? Ada kayaknya zaman dulu. Mungkin. Oh, jadi dalam kuburan itu cuma kepala? Cuma kepalanya doang. Dan itu nggak ada yang tahu, dan nggak mungkin dong anak kecil tahu. Cerita di balik makam itu. Iya, dia nanya ke saya. Dari banyaknya makam yang ada di situ, masa sih dia tahu cerita makam yang ada di situ, kan kita jadi parno ya. Oh, berarti bener gitu loh, selama ini yang ada, yang dia lihat, oh ada ini di sini, ada di sini itu kayaknya bener gitu loh. Nah, si ibu kosan juga dia masih bahasa kan. Nah, sampai pada suatu malam juga gue nongkrong sama teman-teman gue. Pokoknya banyak lah cerita yang kayak gitu berentet, mulai dari ngelihat kuntilanak lah, kakinya atau apa segala macam itu tuh banyak gitu kan. Nah, kita penasaran sampai kita tanya sama salah satu warga yang ada di situ, gitu. Bu, saya teh yang ngekos di situ. Oh iya, kenapa, kata si ibu gitu. Enggak, kita sering lihat gini Bu, gitu loh. Sering lihat gini. Di kosan itu iya. Si ibu awalnya gini, ya wajar atuh di samping makam namanya juga gitu kan. Oh iya juga sih, masuk logika juga ya gitu, maksudnya iya samping makam. Nah, tapi ternyata si ibu itu lama-lama mungkin kasihan kali yang lihat kita, nih anak kayak diteror gitu loh gitu. Nah, ini orang-orang nih kayak diteror di satu kosan nih. Akhirnya si ibu itu mau cerita, yang ternyata kosan itu tuh dulunya, kosan yang gedung lama itu kan dia nempel sama makam. Oh, kondisinya tuh nempel sama. Iya, jadi makam, jalan setapak, si pintu itu tuh baru kosan itu kan, dia nempel banget. Nah, ternyata si kosan lama itu dia
dulunya juga bekas tinggal di situ. Bekas makam di situ. Iya. Yang dijadiin kosan. Karena dulu tuh kayaknya mungkin tanahnya tanah si ibu kosan, nggak ngerti juga kali ya. Si kosan tuh bekas makam juga ternyata. Gua kira yang dikuburin di kuburan itu tuh pernah tinggal di kosan itu, terus dikuburin di situ. Malah si kosannya itu sendiri. Makam dulunya dijadiin kosan. Dijadiin lah kosan sebelum lama itu. Makanya banyak banget kan yang seliweran tuh di situ. Kesurupan udah nggak kemana orang kuburan. Iya, kesurupan juga udah kayak makanan sehari-hari kan. Nah, kaget lah gue. Akhirnya gue sebarkan lah ya kabar itu ke teman-teman kosan. Oh, ini kabar tuh nggak ada yang tahu, Mang ya? Nggak ada yang tahu. Ya kalau kosan dibilang dulunya kuburan, siapa yang mau? Siapa yang mau? Nggak bakal laku ya, Mang. Di situ ya kan. Nah, akhirnya gue sebarkan, mau tahu nggak lu, tadi gue udah cerita nih gitu kan. Gue jelasin lagi tuh ke teman-teman kosan gue. Nah, teman-teman gue juga baru cerita ternyata. Cerita tentang ada sesuatu lagi. Oh, ada lagi yang mereka tutupin dari gue juga sebenarnya. Oh, lu saling tutup-tutupan cerita. Iya. Mereka nutupin sesuatu juga. Tentang kamar lo ya? Iya. Akhirnya ternyata si penghuni lama ini cerita. Oke. Ke gue. Penghuni lama yang tahu siapa penghuni sebelum kamar lo. Sebelum lo di kamar lo. Oke, gimana? Ternyata penghuninya. Jadi ternyata kamar gue itu kosong lama karena pernah ada yang meninggal di situ. Meninggalnya sakit sih memang, tapi nah itu juga gue kurang jelas dia meninggal di situ atau di rumah sakit, yang pasti dia lama di situ. Gitu. Entah jin korin tinggalan di situ apa mungkin terjadi di situ, kita nggak tahu kan ya. Iya, bisa jadi. Jadi si teman-teman gue tuh baru cerita kalau ternyata si kamar gue itu bekas cewek ada yang tinggal di situ dan meninggal. Udah meninggal orangnya. Bete dong gue, pantesan orang-orang kok pada sering ngedengar gue kayak ngobrol sama cewek kayak gitu. Iya. Oke, baru masuk akal. Baru tahu gue akhirnya. Gitu loh, kayak wah gila nih kosan gitu loh. Sampai pada akhirnya tuh kita yang tadinya patungan itu untuk maksiat, untuk minum gitu dan segala macam, kita tuh pada saat itu sampai patungan untuk mana kalau kita bikin pengajian tuh sampai kayak gitu biar tetap aman emang, soalnya nyari kosan yang tempat lain lagi nanti lebih mahal apa itu kan dan segala macam. Akhirnya kita di situ dan semenjak itu sih sebenarnya perkara itu masih berlanjut ya, tapi mungkin kita juga jadi agak sedikit menjaga diri aja gitu dari jadi lebih tenang juga karena ada pengajian. Udah ada pengajian jadinya gitu. Masih ada sih, dan saat itu gue pindah dari kamar itu. Pindah ke kamar lain, walaupun lebih kecil tapi masih gue di kosan itu. Masih di kosan itu tapi pindah. Masih di kosan itu tapi gue minta bu kalau bisa pindah. Coba gue pindah. Taunya di kamar lo yang pindah, jangan dong. Habis orang meninggal lagi, Bang. Enggak selesai dong. Muter aja terus begitu ceritanya. Terus begitu lahir cerita tuh begitu. Cerita yang mulai itu yang lumayan membekas lah di kehidupan. Kejadian sendiri sih gue selama ini tuh gue nggak pernah ngerasain ya, alhamdulillah ya. Karena gue nggak banyak main gitu, Mang, kayak Mang Rere ngekos gitu. Gue tuh pernah ngekos waktu kuliah ngekos gitu, tapi alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa gitu, Mang. Itu bersyukur banget. Padahal gue selalu tuh sebenarnya penakut. Jadi kalau gue ditakutin dikit-dikit tuh gue sebenarnya takut gitu, tapi untungnya gue tuh nggak ngerasain secara langsung kayak Mang Rere gini dapet kosan yang begitu. Dan kalau di kosan gue yang itu tuh kejadiannya juga bukan kejadian sendiri, karena kan kejadian rame-rame ya. Semua ngerasain. Semuanya ngerasain, bukan lu doang yang dengar, bukan lu yang kesurupan. Betul, gitu. Kadang lagi nongkrong bertiga gini, tiba-tiba kita bersama-sama melihat sesuatu tuh. Sering kejadian kayak gitu yang bikin malam itu tuh bubar yuk gitu. Masuklah ke kamar masing-masing. Malah kadang-kadang juga kalau lagi takut-takut banget nih kita ngetok kamar sebelah gitu, kayak mau nginep sini ya. Gitu. Takut karena suasananya lagi nggak enak nih gitu. Kayak di bawah pintu sering kan ada itu bayang-bayang orang kayak lewat. Sering banget. Gitu. Soalnya kamar kita pasti gelap, di luar ada lampu, jadi kelihatan gua ada gerak-gerak sering banget. Lu seringnya di tempat baru ya gitu-gituan ya? Iya. Oh iya, kemarin gue tuh nge-scroll sosmed gitu. Terus gue tertarik sama cerita ini, pengen ceritain ke kalian gara-gara ini hotel ya nggak jauh lah jaraknya dari rumah gue. Rumah lo tuh
Rumah lo mana nih? Daerah Banten. Banten. Kayaknya kalian tinggal search keywordnya Hotel Angker di situ, daerah itu langsung muncul deh. Oh itu udah terkenal. Iya, jadi tuh ada salah satu konten kreator tuh nyeritain kisahnya tuh lagi vacation di Hotel Angker itu. Daerah Anyar, daerah Banten. Iya itu. Banten Anyar. Iya Banten. Iya ya boleh itu. Nah itu nggak jauh dari sana. Itu nggak jauh dari rumah gue maksudnya. Dia tuh kesana sama teman-teman kantornya. Apa sih namanya, gathering ya kalau kantor keluarga ya. Nah tapi teman-teman itu udah sempat dengar kalau hotel ini tuh angker katanya. Nah konten kreator ini tuh kayak yang ya udah biasa aja gitu. Bahkan temannya ini pas nyampe malam-malam nangis karena dia ngelihat sesuatu di situ. Nah benar-benar mereka tahu nih kalau posisinya angker. Teman-temannya tahu, tapi yang konten kreatornya ini tuh kayak cuek orangnya. Terus temannya nangis, dia cuma ngomongnya lo paling kecapean doang, udahlah tidur udah malam karena posisinya mereka nih dari Bengkulu buat ke Banten, lumayan dong waktunya panjang kan. Nah terus bahkan bos dari konten kreator ini bilang kalau ada yang suka ngasih makanan pagi-pagi ke kamarnya. Padahal nggak ada sistem pelayanan dari hotelnya itu buat ngasih breakfast ke kamarnya masing-masing. Situ aneh. Terus si kreator ini bener-bener nggak peduli lah karena perjalanannya yang capek itu. Long short story, kreator ini baru percaya kalau ternyata hotel itu memang semenakutkan itu. Gara-gara di saat besokannya dia mau lakuin training leadership, hari itu tuh orang-orang kantor itu bukannya mulai kegiatan itu, tapi malah saling sharing cerita horor kejadian mereka yang alamin masing-masing di hotel itu. Terus kayak ada yang ngikutin pas lewat jalan di ruangan tenis meja. Terus gongnya itu di kamar bosnya ada anak kecil di atas lemari. Terus ada sholat, mereka lagi sholat, lampunya kedip-kedip sendiri. Kayak gitu deh, singkat cerita kegiatan hari itu tuh selesai. Balik dong nih ke kamar masing-masing. Balik ke kamar masing-masing, baru banget nyampe kamarnya. Tiba-tiba temen ceweknya ini nangis, digotong. Karena saking lemesnya. Gara-gara dia lagi cuci muka. Nunduk kan, cuci muka nunduk. Pas iniin mukanya, di samping ada cewek, wajahnya tuh rusak parah. Ini keadaan di kamar mandi hotel? Di kamar mandi hotel. Bosnya tuh mikir, udah chaos banget deh, udah kita selesain aja di sini semua. Nah si kreator ini masih dengan kecuekan dia, ya udahlah, pokoknya gue nggak, kalau ini selesai pun gue harus beli oleh-oleh nih. Beli oleh-oleh, dia belilah kaca hias yang ada tempelan kerang-kerangnya gitu. Terus pas nyampe hotel lagi, setelah packing barang-barangnya, dia ngerjain laporan kantornya, nyicil di Excel, which is Excel tuh kolom-kolom gitu kan. Dia belum ngetik, tapi semua tulisannya kaca hias. Ini gue merinding lah. Lo pernah ke hotel itu gak? Kayaknya gue tahu sih hotel itu. Tahu kan? Gue bisa bayangin, gue tahu hotel itu. Gue nggak tahu. Itu banyak banget sih kejadian di hotel itu. Soalnya karena hotel itu lumayan, ini gue tebak ya, hotel itu lumayan jadul, tapi lumayan beken di zamannya, Mang. Di daerah-daerah Anyer kayaknya. Kalau udah ngomongin Banten pasti rekreasi mah ke Anyer aja gitu, Mang. Lumayan beken, lumayan high end gitu, lumayan bagus lah, tapi jadul. Dan maintenance-nya belum tentu belum impactful itu iya lah. Belum nggak ngikutin kayak zaman sekarang itu zaman banget lah gitu. Oke. Gue tahu sih ceritain. Bukan cerita ini, tapi gue tahu hotelnya kan. Udah terkenal banget sih itu hotelnya. Terkenal banget, makanya gue tertarik karena gue kan sering lewat. Makanya pengen ceritain. Lu ada nggak? Kalau gue ngomongin hotel gitu sebenarnya gue nggak ada. Gue kan kayaknya gue pernah sih ke hotel ini, tapi untuk cerita horor di sana tuh gue nggak ada, karena ya gue di sana sebagai pengunjung yang punya ini juga loh, yang lo punya unit juga di sana. Punya unit kan di sana, terus ya kan di sini juga gue rekreasi, bukan pengen ganggu kalian. Kalau misalnya emang kalian gitulah intinya.
gue nggak pengen gangguin mereka, jadinya gue mungkin nggak dapet gangguan-gangguan. Tapi kalau misalkan mau cerita horor juga, gue tadi tuh waktu kerja dapet email sebenarnya. Oh, dapet lagi dari teman lorong. Penghuni lorong. Oh, penghuni lorong. Penghuni lorong. Tapi gue harus baca email lah karena gue nggak berani baca sendirian. Takutnya kayak kemarin tuh kejadian waktu email. Jadi gue udah pernah syuting sama email di sini. Gue ceritain juga. Email yang dikirim email. Bukan. Oh ya, terus. Si email. Si email. Gue juga pernah ngobrol sama dia tentang email-email yang masuk dari penghuni-penghuni lorong. Sekarang gue mau bacain lagi. Jadi, gue belum baca juga sebenarnya ya. Kayaknya nih lokasinya tuh kayak di villa, daerah-daerah dingin lah. Tapi dia nggak nyebutin di mana, jadi gue nggak bisa sebutin nih. Gue langsung masuk ke ceritanya. Jadi ini dialognya antara si anak dan si ibu. Ini dialognya dimulai dari si anak ngomong ke si ibu. Kenapa sih kita harus berlibur ke villa tua itu lagi? Aku bosen, Mah. Mama dan Papa sama sekali tak mau mendengarkanku. Dia bilang gitu. Kenapa kita nggak jual aja villa itu dan beli lagi villa yang lebih mewah? Terus ibunya jawab, sayang, villa tua itu adalah peninggalan kakek buyutmu. Kita tak mungkin menjualnya. Oh, jadi peninggalan keluarganya. Terus penjelasan dari si penulis ini dia bilang, rasanya percuma mengusulkan sesuatu sebab suaraku mana mungkin didengar. Mereka berdua adalah orang tua yang sangat diktator. Sebelum beranjak menuju villa, aku sudah membayangkan bagaimana sunyinya desa itu. Oh, jadi dia mungkin tahu ya si villa itu waktu kecil, mungkin dia pernah kesana ya. Jalan akses menuju desa itu pun sangat jelek, becek dan berbatu. Memang sih villa tua itu cocok untuk healing dari hiruk pikuk perkotaan. Akan tetapi lama-lama aku bosan juga. Kata Papa, hutan yang mengelilingi villa itu adalah miliknya. Termasuk hutan bambu yang letaknya paling ujung. Ngomong-ngomong tentang hutan bambu, Mama selalu punya aturan yang menurutku nggak masuk akal tentang ini. Kenapa? Dia bilang gini nyokapnya. Seperti biasa Neil mungkin nama si anaknya. Seperti biasa Neil, kamu nggak boleh main dekat hutan bambu itu ya. Terus anaknya bilang, kayak dia nulis di sini tuh kayak berdialog gitu lah. Ya, aku sudah tahu. Hutan bambu itu memang angker. Pernah ada pembunuhan brutal di rumah kosong yang konon milik orang Belanda. Sejak awal pun aku tidak tertarik untuk bermain ke tempat menyeramkan itu. Meski di sana ada telaga yang airnya mengalir langsung dari sungai pegunungan. Air sebening kaca karena jarang disentuh manusia. Terus nyokapnya bilang lagi nih, dan satu lagi, kamu masih ingat kan dengan cerita itu? Nyokapnya tiba-tiba bilang gitu. Terus dia bilang, ya tentu saja, cerita yang selalu Mama ceritakan saat kami berkunjung ke villa. Cerita tentang nenek tua pemakan bayi. Siapapun yang mendekat ke hutan bambu dipastikan tidak dapat pulang dengan selamat. Untung saja anjing Chihuahuaku, Juno, ikut dalam perjalanan kali ini. Aku tak akan kesepian. Menjelang senja, kami sampai di jalan perkampungan menuju villa. Ada salah satu rumah warga yang ramai dikunjungi. Bendera kuning tertancap di seutas tongkat kayu. Oh, ada yang habis meninggal. Yeah. Ada yang rupanya rumor itu benar katanya. Sebentar lagi desa ini akan menjadi desa paling sunyi dan angker. Belakangan ini ramai cerita tentang banyaknya korban meninggal akibat diculik makhluk penunggu hutan bambu. Entah bagaimana mulanya, tahu-tahu seonggok tubuh mengambang di telaga tak bernyawa. Aku masih tak habis pikir kenapa orang tuaku masih mempertahankan villa itu. Oh, jadi pertanyaannya berarti ya, kenapa keluarganya masih mempertahankan villa itu. Padahal udah jadi urban legend ya, gitu kalau di daerah villa itu tuh banyak pembunuhan, apalah gitu kan. Orang meninggal secara nggak wajar. Terus nyokapnya bilang, Neil segeralah mandi, esok kita akan berkeliling villa.
malam ini aku ingin menghabiskan sisa hari di kamar bersama Juno. Setelah hidangan makan malam habis, aku kembali menuju kamar untuk memutar playlist musik kesukaanku. Saat 2 putaran musik berlalu, aku baru sadar bahwa Juno tidak ada di kamar bersamaku. Ku cari di setiap sudut villa tapi Juno tak ada. Juno anjingnya hilang. Yeah. Si ceweknya ini nyari kayak, ayolah anjing pintar kemari, dia nyari lah kemana, ke villa itu. Terus dia bilang, aku yang panik segera meminta bantuan penjaga untuk mencari Juno. Berbekal lampu sorot, ku susuri setiap tempat hingga akhirnya tanpa disadari aku sampai di hadapan sebuah rumah tua. Aku menoleh ke belakang, sebuah lorong hutan bambu tampak begitu gelap. Aku tersesat, dia bilang gitu. Segera kuraba kantung piyama. Ternyata dia lupa bawa handphonenya. Tiba-tiba ada suara kayak di sini dia bilang suara masuklah nak. Gitu kan dia tadi nyampe tuh di rumah tua. Terus tiba-tiba dari rumah itu ada suara masuklah nak. Suara lembut tiba-tiba mendesis dari entah arah mana. Lalu aroma hidangan tercium dari sini, bau masakan yang gurih sekali. Aku edarkan pandangan ke segala arah, tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian, pintu rumah tua itu terbuka. Aku terperanjat ketika melihat nenek-nenek muncul dari dalam. Ingat gak lo nenek-nenek yang tadi gue omongin? Lanjut dulu ke cerita ini. Dari rumah itu ada suara, masuklah, di luar akan turun hujan, katanya. Si anak ini ngomong, ngarang. Padahal jelas-jelas bulan purnama sedang bersinar terang. Namun entah mengapa awan seketika menutupi sekujur langit di atasku. Gerimis pun turun. Aku mau tidak mau mengikuti saran nenek itu. Aku langsung menyambar kursi bambu dan duduk di hadapan sebuah meja. Sebuah masakan lezat telah terhidang di hadapanku. Itu sup untuk menghangatkan badanmu, kata nenek itu. Terus kata si anak, cocok sekali, suasana hujan dan semangkuk sup adalah kombinasi yang cocok, Nek. Segeralah ku sendok sup itu, namun seperti ada yang janggal. Aku tiba-tiba teringat cerita Mama. Mama pernah berbicara ke aku kalau jangan dekat-dekat ke rumah tua yang ada nenek, karena nenek itu pemakan bayi. Lanjut ke part 2, tanganku gemetar. Ku taruh lagi sendok penuh sup ke dalam mangkuk. Nenek itu nanya kayak, kenapa nak, gak enak ya? Bukan begitu Nek, aku sudah makan malam, masih kenyang. Sebenarnya ini cuma ambigu sih menurut gua, karena si anak tadi tuh inget kan sama cerita dari nyokapnya. Terus gue lagi di rumah nenek-nenek ini, jangan-jangan gitu kan. Terus makanya dia dengan sopan nolak makanan dari si nenek-nenek. Betul. Terus lanjut ceritanya, nenek itu mendekat. Sementara itu aku bersiap-siap untuk beranjak. Raut wajahnya datar. Nenek itu tiba-tiba memiliki gigi taring yang panjang, mata merahnya menyala, dan tentu saja kuku yang tajam. Aku lari sekencang-kencangnya menyeruak pintu, menerjang hujan badai. Tidak ada lampu, bulan, dan bintang juga tidak ada. Aku hanya mengikuti feeling ke jalan mana aku harus pulang. Aku seharusnya sudah tiba di villa jika selarat akar tunggang tidak menjebak langkahku sampai-sampai tubuh letih ini terjerembab dalam kubangan lumpur. Anehnya lagi, nenek menyeramkan itu sudah ada di belakangku dengan raut wajah selayaknya macan lapar. Dalam hitungan detik, kuku tajam itu telah menghunus leherku. Aku tak punya kesempatan untuk menghindar. Aku berteriak, lalu aku tidak sadarkan diri. Tadi dia bukan yang nyari anjingnya sama penjaga villa ya? Enggak tahu, ceritanya kayak gini, Tik. Gue cuma bacain doang. Oke. Aku terbangun dalam keadaan linglung, keringat menganak sungai. Mungkin dia keringetan ya. Ini bahasanya mungkin terlalu baku. Betul. Mama dan Papa berdiri di samping ranjang tampak panik. Mungkin udah nyampe villanya. Oke. Dokter dan security tampak menyaksikan kondisiku yang mendadak aneh. Syukurlah kau telah sadar,
kata mereka. Mama langsung merangkulku, meskipun tidak ada yang menjelaskan apa yang sedang terjadi, aku bisa melihat matahari sudah meninggi. Kulirik kalender, aku tak sadarkan diri selama 2 hari. Juno, mana Juno? Aku celingukan, tidak ada Juno. Kami tidak berhasil menemukan Juno, maaf, kata security. Aku langsung lari menuju telaga itu. Di seberang sana ada rumah tua, air telaganya bening dan tenang. Ada sedikit gelombang kecil akibat daun yang jatuh di atasnya. Kulihat Juno mengambang di telaga. Hari ini tidak ada manusia yang jadi korban di desa terpencil ini, tapi sebagai gantinya, Juno lah yang menjadi korban. Aku duduk bersimpuh di tepi telaga, menggapai-gapai Junoku yang malang. Sampai liburan usai, Neil tak mau pulang, ia tetap ingin tinggal di villa. Percuma, kubujuk dengan rayuan apapun, Neil tetap tak mau dengar. Katanya dia masih melihat Juno yang kerap datang tengah malam. Kadangkala Neil terbangun sendirian sepanjang hari di bibir telaga itu. Terduduk sendirian sepanjang hari di bibir telaga itu. Aku merasa sangat bersalah. Aku dan suamiku tak hati-hati ketika memasang perangkap. Seharusnya warga desalah yang jadi tumbal untuk pesugihanku. Tapi entah mengapa malah Juno yang mati. Aku terpaksa harus meninggalkan Neil. Tiba-tiba ceritanya gini. Aku terpaksa harus meninggalkan Neil bersama para asistenku di villa. Aku tak mau kalau media tahu bahwa anak seorang konglomerat negeri ini gila gara-gara kehilangan seekor anjingnya. Terserahlah, yang penting Neil masih hidup dan bisnis kami berjalan lancar. Nah, ini penjelasannya ada di cerita terakhir. Kayaknya riddle ya. Apa? Riddle kali ini. Iya. Kayaknya nih yang point of view-nya ini si nenek-nenek itu ya. Soalnya dia bilang, lu nangkapnya gimana, Mang? Gua nangkapnya malah si anjingnya tuh dijadiin sop loh. Dijadiin sop sama si nenek-nenek? Iya. Tapi ini di sini dia bilang, Mang, sampai liburan usai Neil tak mau pulang. Neil kan si anak. Iya. Ia tetap ingin tinggal di villa. Percuma ku bujuk dengan rayuan apapun. Tiba-tiba point of view-nya beda. Tadi kan point of view si Neil, si anak, kehilangan anjing. Sekarang tiba-tiba point of view ibunya nggak sih tuh? Ibu, nggak tahu nih, kita cari tahu bareng-bareng. lagi. Nyeritain tentang si Neil, point of view yang ngelihat si Neil, ibaratnya gitu orang ketiga berarti kan? Orang ketiga. Neil tetap tidak mau dengar. Katanya dia masih melihat Juno yang kerap datang tengah malam. Kadangkala Neil terduduk sendirian sepanjang hari di bibir telaga itu. Aku merasa sangat bersalah. Aku dan suamiku tak hati-hati ketika memasang perangkap. Berarti kan harusnya, jadi si nenek-nenek ini kayaknya kerjasama sama orang villa. Nggak tahu juga sih gua. Oke. Ini cuma spekulasi gua, asumsi gua. Kerjasama sama orang villa untuk bunuh orang yang tinggal di villa itu. Tapi kebetulan yang lagi datang ke sini tuh anak konglomerat dan bawa anjingnya, yang kena, yang jadi korban harusnya si manusia bukan hewan, tapi yang kena malah si hewan. Hewannya anak konglomerat. Mungkin coba kita lanjut. Seharusnya warga desalah yang jadi tumbal untuk pesugihanku. Tapi entah mengapa malah Juno yang mati. Aku terpaksa harus meninggalkan Neil bersama para asistenku di villa. Tuh. Iya bener lah, ibu bapaknya. Kayaknya ibu bapaknya. Oh, ibu bapaknya di si Neil itu. Iya. Ibu bapaknya si Neil. Iya. Tapi dia bilang, aku tak mau kalau media tahu bahwa anak seorang konglomerat. Masa bapaknya, kan ibu bapaknya konglomerat? Iya kan ibu seorang konglomerat. Oh gitu ya? Iya kan? Iya kan, bapak ibunya yang pesugihan. Oh, bapak ibunya dia. Yang pesugihan. Yang kejebak si Juno anjingnya. Iya. Bukan si warga sana, malah anjingnya anaknya sendiri. Iya. Oke. Niatnya ke situ untuk mencari tumbal kayaknya. Buat pesugihan biar tetap kaya. Makanya dia bilang konglomerat. Penjelasannya? Ya itulah penjelasannya ini. Selesai ceritanya. Dari si penghuni lorong. Ya, itu nanti kita bacain lagi cerita-cerita. Boleh. Oke. Bagus ceritanya. Bikin gua yang malas mikir ini jadi berpikir ya. Mang, karena ini udah sore, Mang. Biasanya kalau udah mau maghrib kita turun, Mang. Kita nggak berani malam di sini, Mang. Bener. Pengen kelamaan juga, kita. Mang. Iya, gua juga mau pulang. Udah selesai kita kerjanya. Ya kita turun ya, Mang ya. Udah mau dengerin gua ya? Nggak apa-apa. Tapi juga Ceritanya juga serem, Mang. Jadi jangan
jangan dipendam sendiri, Mang. Oke. Kalau cerita-cerita gitu. Yuk, coba. Yuk. Oke.